wanita asal Kediri, Jawa Timur yang dikenal dengan nama Azura Luna menjadi buruan Interpol. Dia terlibat dalam sejumlah kasus penipuan lintas negara, mulai dari Hong Kong, sejumlah negara Eropa hingga Amerika. Seorang pengusaha asal New York, Amerika Serikat bernama Jason mengaku pernah bertemu wanita tersebut di Hong Kong. Kesan pertama yang dia rasakan saat melihatnya, Azura adalah wanita yang sangat menakjubkan. Pria 40 tahun ini menceritakan, dia ke Hong Kong pada 15 Oktober tahun 2008 lalu untuk urusan bisnis. Saat itu, dia bertemu dengan Azura di bar di Hotel Four Seasons Central tempatnya menginap. Demi untuk bertemu Azura, Jason rela membatalkan acara makan siang dengan koleganya. Pekerja teknologi ini kemudian mengingat bagaimana si perempuan menyapa staf bar yang dibalas dengan serangkaian sanjungan. Dalam percakapan itu, Azura mengaku kalau tumbuh besar di sejumlah tempat, seperti London, Paris, hingga Bali. Keduanya pun terus mengobrol sepanjang makan siang. Kemudian, keduanya bertukar nomor ponsel, di mana Azura mengatakan kalau dia mempunyai 10% bagian di Four Seasons. Keesokan harinya, Jason pergi ke Beijing, Seoul, Tokyo, dan selama sepekan terus mengirimkan pesan kepada Azura. Jason mengaku kalau wanita ini genit karena kerap mengirim foto dan meminta Jason menemuinya di Hong Kong. Jason pun memesan penerbangan ke sana. Singkat cerita, Azura Luna mentraktir Jason di restoran Cina dan mengundangnya ke apartemennya yang berada di kawasan mid level. Selama perbincangan mereka di apartemen, Azura mengaku ibunya adalah seorang jaksa yang dibayar untuk memenangkan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Karena ayahnya sudah meninggal, dia bakal mewarisi harta senilai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 421 miliar dan kemungkinan yacht atau real estate. Dia juga mengaku sebagai putri raja dari Indonesia yang punya pendapatan 150 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 2,1 miliar dan bepergian menggunakan jet pribadi. 1 bulan setelahnya, 6 polisi dari pos West Hollywood, Los Angeles mengelilingi satu bungalow mewah di Beverly Hills Hotel. Para polisi ini merespon warga LA bernama Sofia, di mana dia mengaku sudah membayar 86 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 1,2 miliar untuk membeli koleksi tas dari Azura selama setahun. Tas berjenis Hermes itu dibeli karena Azura butuh uang demi meningkatkan dana di yayasan yang dimilikinya. Sofia kemudian memeriksakan tas yang dibelinya untuk dinilai. Hasilnya, 2 toko menyebut barang yang dibeli itu adalah palsu. Azura Luna pun ditahan dan diborgol oleh polisi West Hollywood dengan tuduhan menjual barang palsu, kata detektif Juan Bonilla. Namun tidak sampai sehari, Azura pun dilepaskan dan paspornya dikembalikan oleh 2 pengacara dari firma hukum di Washington. Azura membantah telah melakukan pemalsuan. Setelah dilepaskan, Azura Luna terus bertukar pesan kepada Jason. Kemudian, pada awal 2019, Jason yang penasaran mulai mencari tahu segala klaim yang dibeberkan Azura. Cerita demi cerita tentang Azura pun mulai berseliweran. Tidak hanya menimpa kaum pria, namun juga para perempuan. Salah satunya adalah Diane, yang berkenalan dengan Azura pada 2003 silam melalui mantan suaminya, pengusaha hotel Brad Kirk. Dia mendeskripsikan Azura sebagai perempuan yang mampu berpakaian bagus, namun tak ada yang menarik tentangnya. Selama pertemanannya, dia menceritakan bagaimana Azura seringkali meminjam lukisan miliknya, namun tak pernah kembali. Kemudian, setiap kali makan di restoran, Azura tidak pernah mau membayar karena beralasan kartu kreditnya ketinggalan di rumah. Namun segala keburukannya sirna jika bertemu dengannya.
Disebutkan wanita itu sangat menawan dan mempesona. Robert, mantan kekasih Azura yang tinggal di Los Angeles, mengisahkan bagaimana wanita itu bisa selalu membuatnya nyaman. Pria 59 tahun itu menjabarkan sosok Azura Luna sebagai perempuan yang pandai bertutur kata dan menceritakan kisah luar biasa. Dalam suatu waktu, Azura bercerita bagaimana dia adalah orang yang sangat berbakat menurut beberapa tes IQ. Selama berpacaran dengan Robert, pernah memberikan uang hingga $150.000 Amerika Serikat atau secara 2,1 miliar. Robert pun bertanya jika ada pria lain yang bernasib sama dengannya. Dia lalu membuka situs yang bernama The Ripoff Report. Dalam situs itu dilaporkan kesaksian dari beberapa orang yang mengaku mengenal Azura dan berasal dari Los Angeles, Paris, New York, hingga Hong Kong. Situs tersebut bercerita mereka yang marah dan sedih dan kecewa karena jadi korban penipuan Azura. Jika ditotalkan, jumlahnya $500.000. Salah satu netizen kemudian memaparkan fakta lain. Dia memaparkan nama aslinya bukanlah Azura Luna Mangun Harjono seperti yang diketahui halayak. Namun nama aslinya adalah Enjang Widipalupi, seorang WNI asal Kediri, Jawa Timur, yang lahir pada 27 Oktober tahun 1978. Begitu juga dengan berbagai pengakuan bahwa dia berkuliah di Brown hingga di Mead. Semua juru bicara mengaku tidak ada nama Azura dalam pusat data mereka. Berbagi kisah itu pun membuat Azura menjadi incaran banyak orang karena melakukan penipuan. Seperti Walvin Property, mantan pemilik apartemen tempat Azura, yang mengklaim dia berutang $460.000 Hong Kong atau setara 825 juta. Kemudian, seorang asisten rumah tangga yang bekerja selama 8 tahun mengaku Azura menunggak gajinya hingga $76.000 Hong Kong atau setara 136,4 juta. Terdapat beberapa orang yang melaporkan Azura ke polisi Hong Kong karena kasus penipuan. Meski banyak bukti menyebutkan menipu, Azura dalam wawancara melalui panggilan video dengan SCMP Agustus lalu mengaku tak bersalah. Dia mengaku tidak berutang apapun. Dia juga menceritakan bahwa orang tuanya adalah pekerja kemanusiaan dan tewas di Timur Leste. Azura Luna mengaku ayahnya adalah keturunan Tionghoa, Belanda, Indonesia, sementara ibunya dari Gujarat, India. Dia mengungkapkan keduanya bertemu di Madrid ketika ibu Azura bekerja di Museum Prado, sementara ayahnya belajar di Jerman. Azura berkata kalau dia lahir di Jerman dan mengaku selama di Indonesia dia hanya tinggal di Bali. Dari beberapa pengakuannya, Azura mengaku sebagai putri bangsawan Indonesia. Bahkan dia menyebut dirinya masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia dengan warisan mencapai 42 triliun. Hingga saat ini, belum diketahui di mana Azura berada. Konsul Muda Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal RI di Hong Kong, Fani Alexandra Lijaya menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak berwenang setelah mengetahui kasus Azura dari pemberitaan media lokal Hong Kong. Fani menjelaskan, pihak KJRI Hong Kong memang pernah menerbitkan paspor atas nama Azura Luna pada tahun 2016. Azura juga pernah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada tahun 2018 lalu.